kedengaran ya? Saksi gue Tegar, Billy. Nah ini saksi gue nih. Ya. Aneh-aneh nih dari ini nih kalau yang aneh-aneh nih. Oke, ya Alvin gimana nih untuk bulan Ramadan tahun ini sendiri? Iya, gimana nih, lancar apa enggak sih? Sempat ada kendala nggak sih untuk lebaran apa puasa tahun kedua ini sendiri sama istri? Alhamdulillah Ramadan lancar, bahagia, sehat semua. Tambah ini kan Ramadan pertama sama anak ya. Tapi istri emang saya larang puasa dulu karena masih menyusui, gitu Pak, masih menyusui. Tapi alhamdulillah semuanya lancar, sehat semua. Yang dapat program dari Mania. Biasanya kan ada yang memang nekat puasa atau memang tipe yang gampang capek, jadi Gimana? istri dilarang puasa, dia responnya gimana? Istri itu mau puasa dari hari pertama, saya yang larang. Karena bagi saya daripada nanti sakit, terus nanti ASI-nya jadi kurang, anak juga jadi sakit. Jadi saya larang dulu untuk puasa. Gitu, saya larang untuk puasa supaya ya kan juga dipermudah juga ya, dan diperbolehkan kalau ibu menyusui itu tidak puasa juga nggak apa-apa. Jadi memang saya larang dulu supaya anak-anak juga sehat semua dan ibunya juga sehat. Kayak ninya nurut berarti. Terus Ya nurut lah. dia gimana gitu, kayak protes atau kayak atau kayak oh iya. Enggak lah, nurut lah. Ya kalau suami udah ngomong, ya sebenarnya kan suami memutuskan gitu kan. Kita ada diskusi, istri saya awalnya kekeh pengen puasa, saya ngelarang, ya udah. Karena ini keputusan saya, istri akhirnya ngikut. Jadi nggak puasa. Oh anak-anak itu kita belum begitu keras dengan anak-anak ya, mungkin setengah hari dulu gitu. Kalau misalkan belum sanggup juga nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada masanya, yang penting kita latih juga pelan-pelan supaya bisa setengah hari dulu, dikurang dari setengah hari pun nggak apa-apa. Yang penting kita kasih pemahaman kepada anak-anak. Nah sekarang ini bulan puasa, itu waktunya puasa. Kalau misalkan kuat, ayo mulai puasa, tapi harus dipaksa gitu. Mungkin nanti kalau di usia 6-7 tahun, paksaan itu harus agak mulai lebih tegas lagi, lebih dipaksa lagi. Kasih reward nggak sih buat anak-anak sendiri kalau Oh pastilah. reward apa gitu? Sebenarnya kalau anak terlepas dari puasa, dia mau melakukan sesuatu yang kita minta. Seperti ada perubahan yang signifikan, contoh kayak misalkan dia udah mulai sholat, dia udah mulai puasa, itu pasti saya kasih reward. Semuanya saya kasih reward, gitu. Ya, tapi kalau keseringan dikasih reward, nanti dia ngejalaninnya karena itu. Itu kan sebenarnya batu loncatan aja untuk pertama. Gitu. Menurut Bang Alvin ada kayak perbedaan yang kontras nggak sih? Lebih puasa dari tahun ke tahun ini tuh yang paling beda banget, yang kerasa banget. Yang beda banget nih itu dari lebaran tahun kemarin. Lebih kemana mungkin? Apa bedanya ya? Nggak ada sih, bagi saya sama aja. Cuman mungkin sekarang lebih lengkap ya, karena alhamdulillah ada Mikail, anak saya yang terakhir, lebih lengkap dan lebih ramai Ramadannya gitu. Mungkin perbedaannya sekarang udah nggak ada Amer, adik saya udah nggak ada, adik saya yang satu lagi belajar di Mekah. Tapi sisanya sih insya Allah sama aja sih, alhamdulillah. Setiap tahun bahagia insya Allah. Untuk ini mendekati lebaran juga nih kalau sendiri untuk lebaran udah rencana kemana sekarang? Saya insya Allah pada lebaran umroh. Pada lebaran langsung umroh sama Hanania insya Allah. Jadi persiapannya sekarang umroh dulu begitu. Persiapannya setelah lebaran nanti berangkat umroh. Jadi persiapannya fokus kita sekarang bukan ke lebaran sebenarnya, tapi lebih ke umroh gitu. Umroh mengajak ketiga anak nih, ada kesulitan nggak sih Bang? Atau nanti mengajak Qadarullah belum bisa semuanya ikut ya untuk umroh, karena Yusuf juga sekarang harus fokus sekolah sama terapinya kan. Kalau misalkan umroh nanti bolosnya juga kelamaan. Kalau misalkan yang lain insya Allah bisa ikut, karena sekolahnya itu belum yang, kalau yang kedua ini Zen kan sekolahnya belum setiap hari ya. Mungkin kalau tahun depan nih, nah ini yang sulit nih, karena dia sekolahnya udah mulai setiap hari, udah masuk SD. Kalau Mikail, nah ini juga
Alhamdulillah masih bayi ya. Justru kita ini fokusnya sekarang ke yang bayi sih, karena persiapannya pasti matang banget kan ya. Sebelumnya saya umroh 2 kali sama istri itu berdua doang begitu. Tapi sekarang insya Allah saya ngajak orang tua, ngajak mertua, ngajak adik-adik saya insya Allah untuk ikut umroh juga. Ramadan itu setiap tahun penuh berkah ya. Kalau misalkan cuma tahun ini penuh berkah enggak, tapi setiap tahun penuh berkah alhamdulillah. Yang penting kan ibadahnya. Siapapun yang ada, tahun lalu belum ada Mikail, tahun sekarang ada Mikail, itu enggak menjadi suatu hal yang begitu saya perhatikan ya gitu. Karena yang paling fokus, yang paling penting itu kan ibadahnya. Harusnya setiap tahun dong naik dong gitu ibadah. Meskipun ibadah saya juga ya masih naik turun, tapi nggak ada sih perbedaannya kalau misalnya. Tapi kalau untuk umroh pas lebaran, setelah lebaran itu. Setelah lebaran. Itu untuk lebaran pertama kedua udah ada agenda nggak sih? Untuk lebaran yang pertama. Kalau lebaran pertama saya dalam sehari itu pasti saya setiap tahun pertama sholat id di masjid dekat rumah sama keluarga saya, ibu saya semua. Setelah itu saya makan-makan sama keluarga saya, lalu saya ke rumah istri saya, karena rumah istri saya juga dekat di Bogor juga. Jadi dalam satu hari itu agendanya langsung full sama keluarga semua. Kalau hari kedua ya udah nggak ada lagi gitu, karena kampung istri saya juga di Bogor, saya di orang Bogor juga. Tapi yang unik nggak sih bicara-bicara untuk lebaran, kadang bicara lebaran identik dengan mudik nih. Alfi sendiri ini pernah nih? Iya, saya kalau mudik kemana? Istri saya juga di Bogor gitu. Saya juga orang Bogor. Paling kalau misalkan mudik saya harus ke Aceh gitu. Karena saya kan ibu saya orang Aceh, tapi saya nggak ke Aceh gitu. Jadi ya fokus di Bogor aja. Udah lama bang. Prosesnya ibaratnya mudik itu, prosesnya dulu macet-macetan gitu. Ya mudik macet. Gue kalau mudik mah naik pesawat ya. Jadi kalau misalkan mudik mah biasa aja sih begitu. Dan emang jarang mudik kalau lebaran. Saya termasuk orang yang kurang suka mudik kalau lebaran karena padat gitu kan. Sekalipun mudik paling ketika bulan puasa, kalau enggak jauh setelah lebaran gitu. Bang, kasih pengertian ke Yusuf mau ditinggal umroh ya tadi. Gimana? Ya kasih pengertian, insya Allah saya dalam waktu dekat kan mau ketemu, kita kasih tahu baik-baik begitu kan. Alhamdulillah Yusuf kan juga belum lama kemarin dia juga umroh sama keluarganya kan begitu. Nah sekarang saya mau umroh dulu nih. Saya nggak mau karena umroh saya nanti akhirnya sekolahnya jadi terputus, terapinya juga terputus. Karena sekarang Yusuf ini harus fokus sekolah. Komunikasi saya sama keluarganya pun selalu yang saya tanyakan dan follow up adalah sekolahnya seperti apa, gimana sekolahnya bagus apa enggak, baik apa enggak, lancar apa enggak semuanya. Pernah kita coba sekali waktu itu dia izin sekolah, akhirnya sama saya bareng hampir 5 hari. Sampai sekolah itu ada masukan dari gurunya kalau Yusuf ini karena udah nggak sekolah, akhirnya kedisiplinannya berkurang, begitu kan, terapinya berkurang. Saya nggak mau itu terulang lagi, apalagi kan kalau umroh itu lama loh. Persiapannya sekarang sama berangkat pulang aja bisa sampai 12 hari begitu. Akhirnya jadi bolosnya jadi lama. Insya Allah lah, saya juga mau ketemu Yusuf dalam waktu dekat dan mau ngabisin waktu dulu sama anak sebelum saya umroh, ngabisin waktu sama Yusuf agak lama. Ntar lagi juga libur panjang kan. Cukup ya? Iya. Oke, kita akan undi. Bella sudah mengambil 1. Tumben aman.